Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Pak Rahmat sudah 30 tahun bekerja sebagai buruh pabrik di pinggiran Bekasi. Setiap hari, ia berangkat pukul 5 pagi, berjalan kaki sejauh 2 km menuju pabrik tekstil tempatnya bekerja. Gajinya pas-pasan, kadang cukup, sering kali kurang, namun Rahmat tidak pernah mengeluh. Ia tinggal di rumah petak kecil bersama istrinya, Burini, dan 2 anak mereka yang kini sudah dewasa. Anak sulungnya, Dika, bekerja sebagai sopir truk logistik. Sementara si bungsu, Rara, baru lulus kuliah dari Universitas Negeri dengan beasiswa. Keluarga Rahmat dikenal jujur dan sederhana. Meski hidup pas-pasan, mereka tidak pernah meminta-minta atau terlibat utang. Rahmat selalu berkata pada anak-anaknya, "Jangan warisi harta, warisilah harga diri." Tapi siapa sangka, kehidupan mereka akan berubah secara dramatis. Pada suatu hari, sepulang kerja, Pak Rahmat menemukan seorang pria tua berdiri di depan rumahnya, berpakaian rapi, berkacamata, dan membawa koper. "Maaf, ini rumah Bapak Rahmat bin Sukarman?" tanya pria itu dengan suara berat. "Iya, saya sendiri," jawab Pak Rahmat, bingung. "Saya pengacara keluarga Pak Sukarman." Pak Rahmat terdiam. Nama itu, Sukarman, adalah ayah kandungnya yang sudah lama meninggal. Tapi sejak kecil, ia tidak pernah tahu banyak tentang masa lalu keluarganya. Ibunya hanya bilang bahwa ayahnya adalah petani biasa dari Jawa Tengah yang meninggal muda karena sakit. Namun, sang pengacara menyodorkan dokumen warisan dan sebuah surat wasiat. Di dalamnya tertulis bahwa Sukarman adalah pendiri perusahaan ekspor tekstil bernama PT Sinar Merah Putih, dan Rahmat adalah satu-satunya ahli waris sah yang selama ini tidak dicari karena identitasnya disembunyikan. Dalam surat itu, terungkap bahwa ayah Rahmat adalah pengusaha sukses pada era 80-an, namun setelah mengalami konflik bisnis, ia menyembunyikan keluarganya dari perhatian publik demi keselamatan mereka. Sebelum wafat, ayah Anda menyimpan saham mayoritas perusahaan atas nama anak lelakinya yang lahir tanggal 10 Mei tahun 1965, dan itu cocok dengan Anda. Pak Rahmat syok, ia tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Ia pikir ini semacam penipuan. Namun sang pengacara menunjukkan bukti-bukti otentik, akta lahir, sertifikat saham, foto lama keluarga, dan rekaman suara almarhum ayahnya menjelaskan keputusan itu. Selama sebulan penuh, Rahmat terus didatangi oleh notaris, perwakilan perusahaan, dan bahkan media. Ia dipanggil ke kantor pusat PT Sinar Merah Putih di Jakarta. Semua petinggi menyambutnya dengan hormat, namun juga heran, karena sang pewaris utama justru buruh biasa. Ia ditawari jabatan komisaris utama. Namun, Rahmat bersikeras bahwa ia tak ingin hanya duduk di atas, tanpa tahu apa-apa. "Aku butuh belajar, aku bukan orang sekolah tinggi, tapi aku tahu kerja keras." Perusahaan kemudian memberinya pelatihan kepemimpinan dan bisnis secara privat. Selama 6 bulan, ia belajar siang malam. Ia dibimbing langsung oleh CEO perusahaan yang ternyata dulunya juga pegawai muda saat ayah Rahmat masih hidup. Setelah resmi menjadi pemegang saham mayoritas, hal pertama yang Rahmat lakukan adalah menaikkan gaji dan fasilitas untuk buruh. Ia tahu rasanya bekerja dalam tekanan, menerima upah minimum, dan tidak punya jaminan kesehatan. Ia juga mendirikan program beasiswa untuk anak-anak buruh, serta membuka koperasi karyawan. Perusahaan ini besar karena keringat mereka. Mereka bukan sekadar angka, mereka adalah keluarga, ucapnya dalam pidato pertamanya di hadapan seluruh karyawan. Perlahan,
citra PT Sinar Merah Putih meningkat drastis, dan loyalitas buruh pun melonjak. Putri bungsunya, Rara, yang baru lulus kuliah, kemudian bergabung di divisi riset dan pengembangan. Ia membawa inovasi ramah lingkungan untuk produk tekstil perusahaan, sementara Dika, si anak sulung, awalnya merasa minder. Namun Rahmat berkata, ilmu bukan hanya dari sekolah, kamu punya pengalaman, kamu tahu sistem logistik, itu kekuatanmu. Akhirnya, Dika ikut mengelola sistem distribusi perusahaan, membawa efisiensi besar. Meskipun sudah menjadi orang kaya, Rahmat tetap tinggal di lingkungan lamanya. Ia menolak pindah ke rumah mewah. Aku lahir di sini. Aku ingin tetap di sini, katanya. Ia membangun taman bacaan untuk anak-anak di kampungnya dan membuka pelatihan kerja gratis bagi pemuda pengangguran. 3 tahun setelah mewarisi perusahaan, Rahmat masuk ke dalam daftar tokoh bisnis paling berpengaruh di Indonesia. Namun baginya, penghargaan terbaik adalah saat salah satu buruh berkata padanya, "Pak Rahmat bukan hanya bos. Bapak adalah harapan kami." Di usia 63, Rahmat berdiri di depan gerbang pabrik tempat ia dulu menjadi buruh. Kini dengan papan nama bertuliskan, PT Sinar Merah Putih, dibangun oleh keringat, dilanjutkan oleh hati. Dan dari sinilah kisah sang buruh, yang ternyata pewaris, ditulis ulang sebagai legenda. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.